Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda yang solih dan solihah? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Selalu semangat ya dalam belajar. Jadi hari ini kita masuk ke tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 4, tugasku dalam kehidupan sehari-hari, pembelajaran ke-1. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, dengan mengamati cerita yang disajikan, siswa mampu memahami isi teks berkaitan kehidupan sosial. Yang kedua, dengan teks yang disajikan, siswa mampu menaksir harga barang dengan sekelompok pecahan uang yang setara. Yang ketiga, dengan teks yang disajikan, siswa mampu memahami prakarya dari bahan alam. Ananda yang solih dan solihah, mari kita baca teks drama berikut dengan seksama. Si Ulat dan Si Semut oleh Agung Hastomo. Suatu ketika, si ulat menemukan buah apel manis di ranting pohon yang tidak begitu tinggi. Kata si ulat, "Wah, apel. Nyam-nyam, pasti rasanya manis. Coba ah." Si ulat bersiap menyantap apel itu. Kata si semut, "Hei ulat, apa kamu tidak melihat ada aku di sini? Apel ini milikku. Aku yang lebih dulu menemukannya, jadi aku yang berhak memilikinya. Pergi kamu dari sini sebelum kupanggilkan teman-temanku untuk mengusirmu." Kata si ulat, "Hei semut, jangan begitu dong. Apel ini kan besar dan bulat, jadi cukup untuk kita makan berdua." Kata si semut, "Tidak bisa, apel ini milikku. Aku yang pertama kali menemukannya. Jangan coba-coba kamu memakannya. Pergi sana, cari apel yang lain." Kata si ulat, "Apa kamu bilang? Sini kalau berani." Kata si semut, "Siapa takut?" Kata si ulat, "Rasakan gatalnya bulu-buluku nanti." Si semut dan si ulat yang hendak berkelahi saling gigit, tiba-tiba mereka kaget. Ada seorang anak kecil. Si anak, "Wah, ada apel besar. Lumayan siang-siang begini." Si semut dan si ulat berhenti berkelahi. Mereka saling memandang. Si semut, "Ada juga yang mau makan apel ini?" Kata si ulat, "Bagaimana kalau dia yang makan? Kita tidak dapat apa-apa dong." Si semut dan si ulat diam dan berpikir. Si semut, "Aku ada ide. Kita takut-takuti saja dia. Bagaimana?" Kata si ulat, "Baiklah, aku setuju ide itu." Begitu si anak hendak memakan apel itu, si semut dan si ulat segera beraksi. Semut berdiri di atas kepala si ulat, menjadi hewan baru yang mengerikan. Kata si anak, "Tolong, ada hewan aneh. Tolong!" Lari terbirit-birit. Si semut dan si ulat, "Haha, ini gunanya berteman. Yuk kita makan apel ini bersama-sama." Nah, setelah kalian membaca teks drama di atas, tugas kalian adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan teks drama tersebut. Kemudian, hasil jawabannya ditulis di buku tugas secara rapi ya, Ananda yang solih dan solihah. Tetap semangat dalam mengerjakan tugas. Ibu guru mengingatkan Siti dan teman-teman untuk selalu bekerja sama. Kita tidak dapat hidup sendiri. Semua orang membutuhkan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial. Hari ini, ibu guru memberi tugas secara kelompok. Setiap kelompok harus bekerja sama. Tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan alami.
Sebelum membuat prakarya, setiap kelompok menyiapkan bahan. Bahan-bahan yang digunakan adalah biji-bijian. Berikut adalah bahan-bahan yang dibeli siswa. Yang pertama, biji jagung, yaitu Rp1.000. Yang kedua, kacang kedelai, seharga Rp2.000. Yang ketiga, kacang tanah, Rp1.000. Dan yang keempat, kacang hijau, yaitu Rp1.000. Nah, sekarang tugasnya coba kalian hitung total harga belanja Siti dan teman-temannya. Kemudian, kalian buat tabel di buku tugas secara rapi ya, Nak. Selain membeli biji-bijian, Siti dan kelompoknya membeli alat dan bahan lainnya. Berikut adalah bahan-bahan lainnya. Yang pertama, ada 2 gulungan kertas seharga Rp500. Yang kedua, lem seharga Rp1.000. Yang ketiga, ada pena seharga Rp1.000. Yang keempat, gunting seharga Rp1.000. Dan yang terakhir ada penggaris seharga Rp500. Bahan dan alat yang dibeli Siti dan teman-temannya kemudian akan dibuat bingkai foto dari biji-bijian. Nah, adapun alat dan bahannya yaitu yang pertama ada karton, yang kedua lem, yang ketiga kacang tanah, yang keempat biji jagung, yang kelima kacang hijau, yang keenam ada kacang kedelai, dan yang terakhir ada fotonya. Kemudian alat yang digunakan ada 1. Pena, yang kedua gunting, dan yang ketiga penggaris. Setelah semua bahan dan alat terkumpul, mari kita lihat bagaimana cara membuat bingkai foto dari biji-bijian. Yang pertama, gunting karton membentuk persegi panjang. Ananda yang solih dan solihah tetap hati-hati ya dalam menggunakan gunting. Yang kedua, berilah garis setiap pinggiran karton untuk membentuk bingkai. Kemudian, yang ketiga, tempelkan biji yang kamu pilih di setiap sudut karton. Berilah lem terlebih dahulu sebelum menempelkan biji. Setelah bingkai terpasang biji-bijian, yang terakhir adalah pasang foto kamu. Nah, jadilah bingkai foto dari biji-bijian.